Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu dampak pendidik teknologi terhadap dunia pendidikan. Tujuan pembicaraan kita kali ini adalah memahami bagaimana teknologi mengaruhi proses belajar, mengajar, dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Temanya itu dampak teknologi terhadap dunia pendidikan, dibuat oleh saya sendiri. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Jika dahulu proses belajar hanya terjadi di ruang kelas dengan buku dan papan tulis, kini kita belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup dengan satu gawai atau satu handphone di tangan kita. Teknologi membuat kita lebih mudah mengakses informasi. Hanya dengan mengetik beberapa kata di mesin pencari, kita dapat menemukan jutaan sumber belajar dari seluruh dunia. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, karena kini siswa atau murid juga bisa belajar secara mandiri melalui video pembelajaran dari e-learning book atau buku elektronik dan situs pendidikan. Selain itu, teknologi juga membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Banyak aplikasi pembelajaran yang menggunakan animasi, simulasi, dan bahkan permainan edukatif, sehingga membuat kita lebih semangat belajar, lebih mudah memahami dengan simulasi-simulasi tersebut. Kita juga bisa merasakan manfaat besar dari teknologi selama masa pandemi. Pandemi COVID kemarin, contohnya, saat sekolah-sekolah ditutup, teknologi memungkinkan proses belajar tetap berjalan melalui pembelajaran daring atau online. Kita dapat menggunakan platform seperti Google, Classroom, Zoom, dan berbagai media digital lainnya. Tanpa teknologi, mungkin proses pendidikan akan berhenti total pada waktu itu, pada waktu COVID kemarin ya, 2019. Adapun beberapa dampak positif dari teknologi terhadap pendidikan, dunia pendidikan. Yang pertama itu mempermudah akses informasi dan dari berbagai sumber itu sudah jelas. Yang kedua, membuat proses belajar lebih interaktif dan menarik. Ketiga, mendukung pembelajaran jarak jauh atau online learning atau daring. Keempat, meningkatkan keterampilan digital siswa dan guru. Yang terakhir, mendorong kemandirian belajar melalui platform digital. Jangan lupa, di balik dampak positif teknologi ini, ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan yang pertama, ketergantungan pada teknologi, menurunkan kemampuan berpikir kritis. Karena apa? Ya karena kita sedikit-sedikit menggunakan online, sedikit-sedikit kita cari di dunia internet, kita menemukan yang cepat, tetapi itu menurunkan kita berpikir sendiri. Yang kedua itu berkurangnya interaksi sosial antar siswa dan guru. Yang ketiga, ada kesenjangan akses perangkat dan internet. Keempat, potensi plagiarisme dan penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, gangguan fokus karena media sosial dan hiburan digital. Refleksi dan ajakan. Teknologi memiliki dua sisi, yaitu membawa kemajuan dan tantangan. Di satu sisi membawa kita ke kemudahan dan kemajuan. Namun di sisi lain membawa tantangan dan risiko. Teknologi adalah alat, bukan tujuan kita. Kita harus menggunakan teknologi secara bijak sebagai alat, sebagai alat untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan diri, bukan untuk hiburan, bukan untuk
yang lain-lainnya. Kita adalah generasi muda yang hidup di era digital. Tugas kita bukan menolak teknologi, tetapi menguasainya dengan cerdas dan beretika agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global. Mari menjadi generasi cerdas, kreatif, dan beretika di era digital. Dari penjelasan tadi, jelas bahwa teknologi berperan besar dalam pendidikan. Tugas kita adalah menguasainya dengan cerdas agar pendidikan Indonesia semakin maju. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali bersama saya. Saya Farhan Nasution, pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Bye-bye.